aku mau yang ini. Aku mau duluan. Enggak, aku mau yang coklat ini. Ini kan roti coklat kesukaanku. Aku mau yang coklat. Kamu bisa makan yang keju. Enggak. Aku jatuh. Mana? Punya aku ini. Stop. Kalian mengapa bertengkar dan berebut terus? Ini roti coklat itu kesukaanku. Diambil sama Kak Sharon. Aku tadi sudah lihat roti coklat itu di situ. Terus aku mau ambil, diambil sama Kak Edi. Sudah cukup, lihat adik-adik di rumah sedang melihat kalian bertengkar. Adik-adik jangan ditiru ya. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk hari ini kami boleh beribadah online Eagle Kids. Tuhan sertai sepanjang ibadah ini supaya kami bisa menjadi pribadi yang lemah lembut dan bisa menguasai diri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mengenal buah roh tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan kakak ada challenge untuk kalian berdua. Hah? Challenge? Apa? Kalian mau tahu? Challenge-nya, sepanjang satu hari ini kita belajar untuk lemah lembut dan menguasai diri. Kalian tidak boleh marah-marah. Kalau bicara tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh berebut lagi seperti tadi. Bagaimana? Apa kalian sanggup atau kalian takut? Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh teriak-teriak. Betul. Tidak boleh bertengkar, dan tidak boleh pukul-pukulan. Betul sekali. Bagaimana? Kalian sanggup? Sebentar, tapi cuma satu hari aja kan? Kita coba satu hari ini. Aku pasti berhasil. Aku mau ikut challenge ini. Bagus sekali. Kita sama-sama belajar ya. Hari ini kita lemah lembut dan menguasai diri. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kalian siap? Ikuti kakak ya. Tidak susah kok. I have gentleness and self-control in my heart. Ulangi bersama-sama ya. I have gentleness and self-control in my heart. Kalian siap? Siap! Kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Adik-adik, mari yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Jangan lupa berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana senyumnya semua? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Ready? 1, 2, 3, go! Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Jam lagi ya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Senyumnya yang cakep. Tuhan bersuka
Jesus, 1, 2, 3, go. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Jam lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Say haleluya. Semuanya bertepuk tangan sama-sama ya. Kita percaya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya siap-siap? Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, go. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Lagi-lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan, come on. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Hey, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia ini. Semuanya bisa angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu.
Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Katakan, Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Amin. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Come on. Oh, aku bebas dalam-Mu. Hey. Oh, jiwa ragaku tak menari bagi. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Kak Sharon, ayo kita main ini yuk. Ayo, Kita kamu buat buat ini. apa? Aku mau buat castle. Aku buat menara paling tinggi. Bosan. Kamu lagi baca apa sih? Lagi baca buku lucu kali. Aku pinjam. Loh, aku belum selesai baca. Ih, pelit amat sih, pinjam. Aku belum selesai baca. Aku mau. Aku mau. Oke. Aku mau berhasil menyelesaikan jalan sini dengan tidak marah-marah dan tidak teriak-teriak dalam berbicara. I have gentleness in my heart. Ya udah, kamu selesaiin dulu, nanti aku yang baca ya, gantian ya. Oke. Aku mau nonton film dulu nih. Bosen ini. Kamu nonton apa? Ini aku lagi nonton film Disney. Lucu banget. Pinjam dong. Aku belum selesai. Pinjam. Tapi aku belum selesai nonton. Pinjam. Aku duluan. Tapi aku gak boleh pukul-pukul. I have self-control in my heart. I have self-control in my heart. Ya udah, kamu nonton duluan ya. Tapi aku boleh pinjam ya nanti. Boleh, nanti kita nonton bersama-sama ya. Oke. Kakak lihat kalian luar biasa. Dari tadi kalian sukses mengikuti challenge-nya. Kita semua bagi diri yuk. Ikuti kakak ya. I have gentleness and self-control in my heart. Kita ulangi bersama-sama. I have gentleness and self-control in my heart. We lift up your name on high. Jesus, you are lifted high. You are wonderful. You are the greatest. Jesus is the greatest. Don't everybody sing, how great is you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Everybody sing, how great is our God. Sing with me, how
promise you can do. Oh yes, Jesus. Hai adik-adik, senang sekali minggu ini kita bisa bertemu lagi. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Dan minggu ini terakhir kita akan belajar tentang buah roh yang terakhir tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Coba katakan sama-sama ya. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kelemah lembutan, apa itu ya Kak kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu adalah sikap yang lemah lembut, tenang dan tidak berpura-pura. Di dalam kelemah lembutan justru terletak kekuatan kita untuk mengendalikan diri kita. Seperti contohnya anak super trooper yang tidak pernah marah-marah. Anak super trooper yang bisa mengendalikan diri kita. Sekarang Kak Ecan mau tanya sama adik-adik di rumah. Kalau misalnya nih adik-adik melakukan kesalahan di rumah, lalu papa dan mama menegur kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan membalas papa mama dengan berteriak-teriak atau marah-marah, atau kalian tersinggung dengan papa mama? Karena orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah dikoreksi dan juga mudah diajar. Seperti contohnya, di tangan kakak ini ada sebuah Play-Doh. Play-Doh ini seperti hati kita. Kalau misalnya kakak ingin membuat sebuah lingkaran dengan Play-Doh ini, kita akan putar-putar Play-Doh-nya. Seperti ini adik-adik. Maka Play-Doh ini akan menjadi lingkaran. Atau misalnya kalau kakak ingin membuat bentuk lonjong dengan Play-Doh ini. Dengan sangat mudah Play-Doh ini bisa dibentuk. Nah, Play-Doh ini seperti hati kita yang kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, maka hati kita sangat mudah untuk diajar dan juga hati kita mudah dibentuk dan kita menjadi anak yang sungguh-sungguh mudah sekali untuk tidak tersinggung atau marah-marah. Kita mudah untuk mengendalikan diri kita. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Contohnya, kalau misalnya kalian sedang bermain dengan kakak atau adik kalian di rumah, kalian sedang bermain, asik bermain, kemudian tiba-tiba terjadi si adik kita pengen sekali mainan kita, lalu terjadi rebutan mainan. Itu artinya apakah kalian sudah mengendalikan diri? Lalu contoh yang kedua adalah ketika kalian melakukan ketika kalian ingin membeli sepatu yang baru, kalian ngomong sama papa, lalu papa bilang, belum waktunya untuk kalian membeli sepatu yang baru. Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian marah-marah kepada papa karena tidak langsung dibelikan sepatu yang baru? Tentu tidak, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Contoh yang ketiga, ketika kita bermain games terlalu lama, kemudian mama kita menegur dan katakan, sudah waktunya untuk mandi karena sudah sore. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian marah-marah kepada mama dan tersinggung dengan perkataan mama? Tentu tidak. Kita harus mengendalikan diri kita dan berkata, baik ma, aku akan segera menyelesaikan games dan aku akan mandi. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kakak mau bacakan buat kalian. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Penguasaan diri
mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti di dalam cerita Alkitab ini. Pada malam hari, Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Kemudian, datanglah Yudas menemui Yesus. Yudas tidak datang sendirian. Dia datang bersama dengan sekelompok prajurit dan penjaga bait Allah dan orang-orang Farisi lengkap dengan senjatanya. Kemudian Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." "Akulah Yesus dari Nazaret," kata Yesus. Dan Yudas segera maju dan mencium Yesus. Tiba-tiba Petrus menjadi marah dan mengambil sebuah pedang, lalu memotong telinga kanan Malkus sampai putus. Melihat hal itu, Tuhan Yesus pun menegur apa yang dilakukan Petrus dan ia menyembuhkan telinga Malkus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus. Sedangkan murid-muridnya melarikan diri dan Petrus mengikuti dari jauh untuk melihat apa yang akan terjadi. Adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa Petrus tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia marah dan dia juga memotong telinga Malkus. Tapi adik-adik lihat kan, waktu Petrus memotong telinga Malkus, Petrus juga ditegur loh oleh Tuhan Yesus karena dia melakukan kesalahan. Sama seperti kita, kalau misalnya kita belum bisa menguasai diri, Tuhan Yesus akan sedih. Kalau kita masih suka marah-marah, Tuhan Yesus juga akan sedih. Karena itu, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur sering marah-marah, sering berantem dengan kakak atau adik di rumah? Ayo sama-sama datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengejek, kalau ada teman-teman yang mengejek kalian, jangan dibalas ya. Atau mereka mengolok-olok kalian, kalian tidak perlu membalas perbuatan mereka. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan. Seperti di Amsal 16 ayat 32, dikatakan bahwa, kakak mau bacakan? Amsal 16 ayat 32. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai diri melebihi kota. Artinya adalah orang yang merebut kota itu seperti pahlawan. Kita ini menjadi seperti pahlawan yang telah menang atas diri kita. Sekarang kita mau sama-sama katakan, I have gentleness and self-control in my heart. Kedua tangan kita, mari kita taruh di depan dada. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita sebelumnya akan menyanyikan lagu My Best Friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my
rasanya tenang di hadirat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi-Mu, Tuhan aku mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, Engkau selalu menjadikan kami anak-anak yang lemah lembut dan dapat menguasai diri kami, Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami selalu mengendalikan diri kami. Kami tidak suka marah-marah, kami menjadi orang-orang yang lemah lembut di hadapan-Mu. Thank you Tuhan. Kami mengucap syukur, sekarang angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap anak-anak, Kau akan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Anak-anak akan terus hidup di dalam buah-buah roh, mereka akan menghasilkan buah-buah roh setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita activity time. Hari ini kita akan membuat semangka. Kalian siap? Oke, sebelum kita bisa bikin semangka ini yang lucu ini, kita harus mempersiapkan apa? Bahan-bahannya. Jadi, Kak Feli di sini sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk kita buat semangka. Yang pertama, Kakak menyiapkan kertas berwarna merah. Lalu ada kertas berwarna putih dan ada kertas berwarna hijau. Lalu di sini Kakak punya 3 jenis mangkok dan piring. Nah, yang pertama piringnya agak besar. Lalu yang kedua ada mangkok atau piring, adik-adik bisa pakai piring yang lebih kecil ukurannya daripada piring yang pertama. Lalu yang ketiga itu pakai mangkok yang lebih kecil lagi atau piring yang lebih kecil lagi yang adik-adik punya di rumah. Lalu selanjutnya kalau sudah punya bahan ini, kita perlu menggunakan gunting untuk menggunting. Lalu di sini Kak Feli menyediakan pensil dan penghapus. Jadi kalau misalnya nanti kita menggambar, kalau salah bisa kita hapus. Lalu selanjutnya Kakak di sini mempersiapkan spidol. Kalian punya spidol warna apapun boleh, tapi Kakak di sini pakai warna hitam, sama seperti biji semangka, warna hitam. Lalu yang terakhir Kakak menyediakan lem kertas. Tapi adik-adik kalau nggak punya lem kertas, adik-adik pakai double tip juga boleh. Oke, sekarang adik-adik di rumah sudah siap? Apa? Sudah siap? Oke, pertama kalian ambil kertas warna merahnya ya. Taruh di depan kalian. Lalu ambil mangkok yang paling kecil. Oke, paling kecil, dibalik seperti ini. Nah, ambil pensilnya kalian. Pensilnya ditaruh di ujungnya ini, mangkoknya. Lalu pensilnya mengikuti bentuk mangkok ini. Seret, seperti yang Kakak lakukan sekarang. Mengikuti pinggirannya mangkok kecil ini. Pelan-pelan. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan menjadi lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya ambil kertas warna putih. Kertas warna putih, lalu selanjutnya mangkok yang berukuran sedang. Berarti kalau sedang itu lebih besar daripada mangkok tadi. Ini ya, Kakak balik. Kak Feli balik. Lalu Kakak ambil lagi pensilnya. Ikutin lagi seperti tadi. Nah, oke. Lingkaran kedua sudah jadi. Lalu
Selanjutnya kakak ambil yang warna hijau. Yang warna hijau untuk piring yang paling besar ini. Lalu kakak taruh di sini, kakak balik. Lalu ambil lagi pensilnya adik-adik. Kak Feli taruh di sini. Pensilnya mengikuti pinggirannya piring. Lingkaran besar. Yap. Sempurna. Nah, sekarang berarti kan Kak Feli dan adik-adik di rumah sudah punya 3 lingkaran di kertas berwarna-warni ini. Oke, sekarang waktunya kita untuk menggunting. Biar kita ketemu bentuk semangkanya. Oke adik-adik, pertama ambil gunting kalian. Lalu gunting mengikuti bentuk lingkaran ini ya. Serapi mungkin. Kalau misalnya adik-adik belum bisa menggunting sendiri, minta bantuan orang yang lebih dewasa. Oke, di sini kakak gunting. Nah, ini untuk semangkanya. Semangkanya isinya warna apa? Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, tapi di sini kakak ambil semangka yang berwarna merah. Nah, seperti ini ya adik-adik. Lalu kertas sisa tadi diapain Kak? Disimpan, ditaruh di tempat yang lain. Nanti kalau misalnya adik-adik mau bikin sesuatu lagi yang lain menggunakan kertas ini, gak usah pakai kertas baru, pakai kertas ini juga gak apa-apa. Lalu selanjutnya kakak ambil kertas warna putih. Kakak gunting lagi. Seperti ini. Pelan-pelan ya adik-adik. Jangan sampai kalian kegunting tangan. Nanti sakit. Nah. Seperti ini. Warna putih sudah jadi. Sekarang kakak taruh lagi nih sisa kertasnya di sebelah. Sekarang warna hijau. Terakhir ya, yang paling besar. Nah. Pelan-pelan mengikuti garisnya, jangan sampai keluar-keluar. Oke, udah selesai. Sekarang, kalau kita sudah gunting-gunting seperti ini, sudah punya hijau yang besar, putih yang sedang, dan merah yang lebih kecil, saatnya kita merekatkan mereka satu sama lain. Jadi caranya seperti ini. Pertama, ambil yang warna hijau. Lalu kalian ambil yang berwarna putih seperti ini. Lalu ambil lem kalian. Buka lemnya. Seperti ini. Nah, kalau lem kertas yang kakak punya ini model stick. Lalu yang kalian lakukan, menyebarkan lemnya di seluruh kertasnya. Tapi secukupnya aja, jangan sampai kertasnya basah, nanti jadinya bergelombang. Oke. Seperti ini. Lalu kakak menempelkan ini di yang warna hijau seperti ini ya. Dan meletakkannya itu di tengah-tengah adik-adik, jadi pinggiran hijaunya tetap terlihat. Oke, seperti ini. Di tengah-tengah. Nah, rekatkan. Oke. Nah, ini biar tidak bergelombang. Seperti ini.
Sudah? Kalau sudah, ambil yang warna merah. Sama seperti kertas putih tadi. Kakak ambil lem lagi. Kakak lem ini semuanya yang merah. Seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa tutup lemnya, nanti kering, nggak bisa dipakai lagi. Sayang. Seperti ini. Sudah dilem seperti ini, taruh di tengah-tengah yang warna putih. Oke. Pelan-pelan diratakan. Seperti ini. Nah, sekarang kakak punya satu lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. Tapi semangkanya di mana ya? Gimana cara bikin semangka seperti ini? Ya, kita melipatnya menjadi dua. Jadi pertama, adik-adik balik ini seperti ini. Ini yang hijaunya di atas. Lalu kakak Feli taruh tangannya di sini, di tengah-tengah. Gimana caranya ujung ini ketemu sama ujung ini? Oke. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, ditekan. Nah. Coba adik-adik lihat. Tada! Seperti ini. Dilipat. Nah, apa yang kurang ya? Kita gambar yuk adik-adik. Kalau kakak gambarnya pakai spidol. Oke, semangka itu ada bijinya. Banyak ya, warnanya hitam. Jadi kakak ambil spidol warna hitam. Lalu di sini kakak gambar bijinya. Semangka. Gimana cara gambarnya? Bulat terus diisi. Nah, seperti ini. Mengikuti bentuknya semangkanya. Semangka tuh enak banget ya, manis. Kalau kakak sih suka makan semangka kalau lagi panas-panas begitu. Nah, seperti ini. Sekarang semangka kita udah punya biji-bijinya. Lalu jangan lupa ditambahkan garis-garis di hijau-hijau ini. Nah, menandakan kalau ini kulit semangkanya. Nah, seperti ini adik-adik. Seperti ini. Lalu kurang apa ya? Oh, kalau kakak mau nambahin ekspresi di semangkanya. Nah, adik-adik boleh berkreasi sendiri ekspresinya seperti apa. Tapi kalau kakak, karena kakak suka tersenyum, kakak gambar muka tersenyum. Seperti ini. Jangan lupa adik-adik, tadi kan kita sudah belajar big message-nya tentang I have gentleness sama I have self-control. Gimana kalau sekarang kita ulang lalu kita tulis di sini ya, oke? I have gentleness in my heart. I have self-control in my heart. Sekarang digabung, I have gentleness and self-control in my heart. Oke? Ingat-ingat ya, I have gentleness and self-control in my heart. Berarti kita di sini tulis have gentleness, gentleness and self-control. Gimana tulisnya? Huruf G, E, N, T, E, L, E, N, E, S-nya 2 kali, gentleness, N, A, N, D,
lalu spasi, S, self, E, L, F, dan terakhir control, C, O, N, T, R, O, L. Coba dilihat. Seperti ini punya Kak Feli. Oke, karena kita sudah jadi, ayo kita lakukan big message-nya sama-sama lagi. I have gentleness in my heart. I have self-control in my heart. I have gentleness and self-control in my heart. Ulangi sekali lagi. I have gentleness in my heart. I have self-control in my heart. I have gentleness and self-control in my heart. See you next week, kids. Hari ini aku berhasil menyelesaikan challenge dengan tidak marah-marah dan tidak teriak-teriak dalam berbicara. I have gentleness in my heart. Tadi aku hampir saja bertengkar dengan Kak Sharon, tapi aku bisa menguasai diri. Jadi aku nggak pukul-pukul. I have self-control in my heart. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah kalian berhasil hari ini menjalankan challenge-nya? Kalau gagal, it's okay. Masih ada waktu sampai nanti malam. Tapi jangan lupa, besoknya lagi, dan sepanjang 1 minggu ke depan, adik-adik ulangi ya challenge-nya. Kakak percaya, adik-adik bisa menjadi adik-adik yang lemah lembut dan penuh penguasaan diri. Untuk mengingatnya, sama-sama katakan dengan kakak ya. I have gentleness and self-control in my heart. Bersama-sama, I have gentleness and self-control in my heart. Halo adik-adik Super Trooper, senang bertemu kalian kembali. Kita sudah 6 minggu mengenal 9 buah roh. Adik-adik masih hafal tidak? Ayo kita coba sebutkan satu-satu ya. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, meskipun ada 9, tapi bukan berarti itu 9 buah. Tidak, itu adalah satu kesatuan. Jadi, seperti satu buah dengan 9 rasa. Jadi adik-adik, kita tidak boleh pilih-pilih. Kalau misalnya, Kak, aku sukanya kasih sama sukacita aja, tapi yang lain aku enggak mau. Oh, tidak bisa begitu. Karena apa? Buah roh itu adalah satu kesatuan. Ya. Dan bagaimana caranya supaya kita punya buah roh dalam hidup kita? Caranya yaitu satu-satunya adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita ya. Yohanes pasal 15 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan berkata, kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Dan pokok anggur kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Betul kalian, betul sekali. Gimana cara kita tinggal di dalam Tuhan setiap hari? Saat teduh, ya, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Kalian bisa memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Ketika kalian melakukannya, percayalah, buah roh akan benar-benar hadir dan muncul dari dalam hidupmu. Dan buah roh itu bukan cuma untuk kalian sendiri saja. Setiap orang-orang di sekitar kalian, mereka juga akan merasakannya. Mereka akan merasakan kasih dari hidup kalian. Mereka akan merasakan sukacita, damai sejahtera ketika kalian ada di sekitar mereka. Damai sejahtera Tuhan itu hadir. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh itu bisa kita nikmati dan dinikmati oleh setiap orang-orang di sekitar kita. Ya, ayo
Katakan sama-sama kakak ya. I have fruit of the Spirit in my heart. Sekali lagi. I have fruit of the Spirit in my heart. Sekali lagi. I have fruit of the Spirit in my heart. Good job. Dan sekarang supaya kita lebih mengingatnya, kita akan ikuti parade buah roh. Yeay! Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.